Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dan inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, pasca kejadian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, Kementerian Sosial langsung bergerak cepat. Kemensos mendirikan 8 dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik senilai 5,3 miliar rupiah untuk ribuan warga terdampak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Gunung Lewotobi laki-laki meletus pada Selasa sore 17 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu terpantau mencapai 10.000 meter dari puncak kawah. Akibatnya sebanyak 4.954 warga atau 1.140 kepala keluarga harus mengungsi ke berbagai posko. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pihaknya telah mengaktifkan respons cepat bencana dan langsung menggelar dapur umum di sejumlah titik. Di antaranya Desa Kongal, Bokang, Lewolaga, Ilegerong, Kanada, Kabusama, Ibu Tobi, serta di Kabupaten Sika. Total bantuan logistik yang telah disalurkan Kemensos senilai 5,3 miliar rupiah. Bantuan tersebut meliputi 8.980 paket makanan siap saji, 4.100 paket makanan anak, perlengkapan keluarga, kasur, selimut, pakaian anak dan dewasa, hingga ratusan tenda keluarga. Sebanyak 2.359 jiwa kini mengungsi di pos lapangan Kecamatan Titihena. Sementara sisanya tersebar di pos-pos mandiri di beberapa wilayah seperti Wulanggitang, Ilebura, Demon Pagong, Larantuka, Ile Mandiri, Lele Moa, Tanjung Bunga, serta Pulau Adonara dan Pulau Solor. Meski belum ada laporan korban jiwa, material letusan berupa abu, pasir hingga batuan kerikil telah mencapai permukiman di luar zona rawan bencana, termasuk di Desa Boru, Hewa, dan Watobuku. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Iran membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa negaranya sengaja menyerang rumah sakit Soroka di selatan Israel. Melalui pernyataan resmi, Teheran menegaskan, serangan rudal yang dilakukan hanya menyasar fasilitas militer dan intelijen milik Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui akun resminya di platform X. Araghchi menegaskan angkatan bersenjata Iran secara presisi menghancurkan markas komando militer serta pusat kendali dan intelijen Israel. Ia membantah tudingan yang menyebut Iran sengaja membidik fasilitas kesehatan sipil. Menurutnya hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebagian kecil rumah sakit militer Soroka yang disebut sudah dievakuasi sebelumnya. Ia juga menyatakan rumah sakit itu kerap digunakan untuk merawat tentara Israel yang terlibat dalam operasi militer di Gaza. Dalam pernyataannya, Araghchi menyoroti bahwa 94% rumah sakit di wilayah Palestina telah dirusak atau dihancurkan oleh Israel. Serangan rudal Iran dilaporkan menghantam beberapa kota besar di Israel seperti Tel Aviv, Ramat Gan, Holon, dan Beersheba, lokasi di mana rumah sakit Soroka berada. Pihak Israel mengklaim sedikitnya 24 orang tewas dan lebih dari 270 orang lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Sementara Iran melaporkan 585 warganya tewas dan lebih dari 1.300 luka-luka akibat serangan udara Israel sebelumnya yang memicu aksi balasan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, sebuah mobil pickup bermuatan 21 orang tergelincir di tanjakan curam wilayah Tuban, Jawa Timur. 5 penumpang dilaporkan mengalami luka-luka dalam insiden yang terjadi di Dusun Beteng, Desa Sumberjo, Kecamatan Rengel. Insiden tersebut terjadi pada Rabu siang 18 Juni 2025, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil Mitsubishi L300 bernomor polisi S8489HN yang mengangkut mayoritas penumpang perempuan gagal menanjak di tikungan tajam.
Dalam video yang viral di media sosial, mobil terlihat mundur tak terkendali, lalu oleng ke kiri dan menabrak gundukan batu besar di pinggir jalan. Mobil dikemudikan oleh Hardi, warga desa Sumur Cinda, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dari total 21 penumpang, 5 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban adalah warga desa Sumur Cinda, Kecamatan Rengel. Mereka sempat dibawa ke Puskesmas Rengel sebelum dirujuk ke RSUD Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro untuk perawatan lebih lanjut. Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban Ibtu Eko Sulistiono membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya ini merupakan kecelakaan tunggal, petugas telah mengamankan kendaraan serta memeriksa sopir dan sejumlah saksi. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan berlangsung di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg, Kamis kemarin. Keduanya menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia. Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia. Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan historis Rusia, terutama ketika masih menjadi bagian dari Uni Soviet, dalam membantu pembangunan Indonesia pasca kemerdekaan. Ia menyebut jejak bantuan tersebut masih bisa dilihat hingga kini, berupa infrastruktur seperti gedung, jembatan, dan pabrik di berbagai kota di Indonesia. Prabowo mengungkapkan bahwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Uni Soviet dengan Rusia sebagai inti kekuatannya memberikan banyak bantuan kepada Indonesia yang saat itu masih miskin dan baru merdeka. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra utama Rusia di kawasan Asia Pasifik. Ia menyebut hubungan kedua negara dibangun atas dasar saling percaya dan persahabatan. Presiden Putin menyatakan bahwa tahun ini menandai peringatan 75 tahun hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia. Ia menegaskan bahwa negaranya mendukung upaya penguatan posisi Republik Indonesia di kancah internasional. Putin juga berharap pertemuan ini akan mendorong peningkatan kerjasama strategis, khususnya di bidang ekonomi, pertahanan, dan energi. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, Bank Indonesia Kediri menegaskan pentingnya peran UMKM di sektor fashion dalam penguatan ekonomi nasional. Dalam talk show Wasra yang digelar di Balai Kota Kediri pada Jumat pagi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Wihujeng Ayu Rengganis, juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung produk fashion lokal. Dalam sambutannya, Wihujeng menyebut industri fashion merupakan salah satu sektor terbesar di kalangan pelaku UMKM. Ia menegaskan Bank Indonesia berkomitmen memberikan dukungan melalui berbagai program termasuk talk show yang digelar dengan tema fashion berkelanjutan. Wihujeng juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia secara aktif mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia saja. Ia menyatakan mencintai produk lokal adalah bagian penting dalam memperkuat ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa salah satu kekuatan penopang ekonomi Indonesia terletak pada kemampuan masyarakat untuk mencintai dan merasa bangga menggunakan produk dalam negeri. Dalam paparannya, ia juga menyoroti tantangan industri fashion lokal yang harus bersaing dengan fashion global berharga murah. Menurutnya, masyarakat harus bangga terhadap budaya dan produk dalam negeri sebagai bagian dari kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, masyarakat kini tidak perlu khawatir jika menghadapi situasi darurat, karena Kepolisian Republik Indonesia telah menghadirkan layanan panggilan darurat 110. Layanan ini terbukti responsif dan siaga selama 24 jam penuh.
Dalam uji coba yang dilakukan secara langsung, layanan 110 terbukti dapat diakses dengan mudah melalui ponsel pribadi. Sistem akan menyambut penelepon dengan pesan otomatis, lalu mengarahkan untuk menekan angka 0 agar dapat langsung berbicara dengan operator kepolisian. Setelah itu, operator menyapa dengan menyebut nama penelepon dan mengonfirmasi lokasi secara otomatis. Sistem tersebut akan mengetahui posisi penelepon terlacak secara real-time, sehingga petugas bisa segera mengarahkan personel ke lokasi kejadian. Layanan ini gratis, tidak dipungut biaya pulsa, aktif 24 jam. Bisa digunakan untuk kondisi darurat maupun pengaduan umum dan tidak perlu menyebutkan lokasi secara manual. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Manang Subeti, yang akrab disapa Pak Bray, mengimbau masyarakat agar tidak ragu menggunakan layanan ini bila menghadapi ancaman, gangguan keamanan, atau butuh bantuan polisi. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.